Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariyati. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, ya. Umar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, Umar hari ini sehat. Dan bagaimana untuk Pak Umar? Saya juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, anak-anak semuanya, ini berkat doa dari anak-anak semuanya. Anak-anak, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Yuk kita jaga, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Yani jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, kita selalu menerapkan 3M, ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Tapi tidak cukup hanya itu, yuk kita lengkapi dengan olahraga dan makan makanan yang bergizi. bergizi, ya, supaya badan kita menjadi fit, menjadi sehat, menjadi bugar, sehingga akan terhindar dari berbagai macam penyakit dan virus. Anak-anak semuanya, kita tahu bahwa kita diberikan oleh Tuhan seorang ayah, seorang ibu yang sangat sayang pada kita, ya Bu, ya. Sehingga kita harus selalu taat, patuh, hormat kepada beliau, ya. Kita juga diberikan keluarga yang sangat luar biasa, yang sangat sayang kepada kita. Maka kita harus saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu, gotong royong, ya Bu, ya. Semuanya supaya tercipta kerukunan di keluarga kita. Tapi jangan lupa juga di tetangga kita, warga masyarakat sekitar kita, kita juga harus saling menghargai, saling menolong, saling membantu. Apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kan gitu ya Bu, ya. Ya, sehingga teman-teman, saudara-saudara kita, tetangga kita percaya kepada kita semuanya. Kalau dari percaya, ya akhirnya tercipta sebuah kerukunan, ya Bu, ya, saling menghargai, saling percaya. Jangan lupa apapun yang terjadi di tetangga kita, teman kita, kita harus membantu. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini yang serba sulit, ya Bu, ya. Kita harus saling membantu supaya lebih ringan, bisa melakukan aktivitas dengan baik. Anak-anak semuanya, kita tidak lupa kepada Tuhan, maka kita harus beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Salah satu bentuk ibadah kita yaitu dengan berdoa. Yuk, sekarang kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa bersama, dengan harapan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita pada tema yang keempat tentang kewajiban dan hak. Subtema yang keempat pula ini, Bu. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Tapi ini yang luar biasa karena hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat. Hari ini semuanya keempat, ini luar biasa. Nah, di pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan, ya. Tujuan belajar kita hari ini, nanti anak-anak setelah mengikuti pembelajaran, saya berharap, Umar berharap anak-anak dapat menemukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaiannya sederhana dengan tepat. Yang kedua, menyampaikan masalah yang ada dan saran penyelesaiannya dengan percaya diri. Yang ketiga, menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Yang keempat, menceritakan pengalamannya menjalankan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat. Sedangkan yang kelima, menjelaskan cara memilih jajanan dengan tepat.
Yang terakhir, menceritakan pengalaman cara memilih jajanan yang sehat. Anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak kita harus melakukan belajar hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak, kita mulai belajar kita hari ini. Di sekitar kita, di lingkungan kita, tentu anak-anak pernah mengalami kejadian seperti ini. Pulang sekolah, mampir jajan. Mampir jajan. Anak-anak, coba kamu perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, kamu perhatikan betul gambar yang ada di layar. Kira-kira ada apa itu? Masalah apa yang kamu hadapi anak-anak? Ya, silakan anak-anak, kamu perhatikan betul-betul. Dan kalau sudah kamu perhatikan, sekarang masalah apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Banyak itu masalahnya. Pak penjual jajanan memberikan masalah untuk ini ada sampahnya, membuang sampahnya sembarangan, tempat sampah kayak ini, ya. Ini lingkungannya jadi nggak bersih. Iya. Nah, ini masalah yang kamu lihat di sini apa saja. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu? Enak nggak dengan lingkungan yang seperti itu? Kalau sudah ketemu, silahkan anak-anak kamu sampaikan saran kepada teman-temanmu. Ya, kalau melihat lingkungan seperti ini, menurut kamu harus bagaimana masalahnya dan sebagainya. Sampaikan saran kepada teman. Pak, nggak ketemu. Ya, dengan cara bagaimana? Sekarang kan media sosial banyak, ya. Nah, anak-anakku semuanya, tentu anak-anak kalau melihat lingkungan seperti ini tidak nyaman, ya. Saya juga nggak nyaman lingkungan yang kurang bersih seperti ini. Apalagi di jalan kok kotor, sampahnya ya berserakan. Tapi di kota Semarang sudah bersih semua ya, Bu ya. Bersih. Karena kota kita kan kota terbersih se-Asia Tenggara itu luar biasa. Maka kita harus ikut menjaganya. Jalan-jalan harus bersih seperti ini, nggak boleh ada yang seperti ini, nggak boleh, ini nggak bagus. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita baca teks berikut, jalan yang bersih. Iya, ini teksnya. Nah, anak-anak bisa kami ikuti di bukumu pada halaman 159. Silakan Umar, dibantu anak-anak dibacakan. Anak-anak, mari kita ikuti membaca, ya. Anak-anak bisa dengan membuka bukunya kembali. Anak-anak harus rajin membaca, harus punya sifat suka membaca, ya. Mari kita mulai. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Itu teks yang sudah dibaca, ya. Anak-anak dibaca ulang kembali, ya. Dibaca ulang kembali. Anak-anak semuanya, dari bacaan ini
tentu anak-anak bisa mencari hak dan kewajiban yang berada di jalan umum. Nah, silahkan hak dan kewajiban itu kamu tuliskan di kolom sini ya Bu ya. Satu contoh, ini kewajiban tadi apa ya Bu ya? Wah, membersihkan ini ya. Apa anak-anak tadi? Tidak beri dan contoh kewajibannya satu yang aja ada Bu. di jalan umum. Ya, kewajibanmu apa kalau di jalan umum? Ayo, memakai apa, mematuhi apa, berjalannya di sebelah mana, lah itu antara lain itu. Dicari ya anak-anak? Nah, dicari ya. Lainnya kewajiban. Hakmu apa? Yo, taruh di jalan umum. Ya, kamu tulis. Jelas ya, ditulis di buku ya Bu ya. Iya, di buku tugas. Nah, anak-anak semuanya, setelah kamu menuliskan kewajiban dan hakmu, sekarang tentu anak-anak punya pengalaman melaksanakan kewajiban di jalan umum. Nah, sekarang itu kamu ceritakan. Nah, ya tentu dengan cara ditulis ya dengan cara pengalamanmu menjalankan kewajiban di jalan umum. Nah, anak-anakku semua, setelah itu anak-anak kita amati pernyataan berikut. Anak-anak tentu sering memberi jajanan, ya, memberi jajanan di luar itu biasanya anak-anak sering. Ada orang yang jualan keliling, anak-anak beli, ya kan? Itu sering terjadi. Pulang sekolah sudah pulang, ya belok dulu kan? Beli jajanan. Beli jajanan. Nah, sekarang jajanan yang boleh kita beli yang seperti apa? Yang baik yang seperti apa, yang tidak baik yang seperti apa. Anak-anak, ini ada beberapa pernyataan ya. Kemudian yang tidak sehat atau tidak baik kamu beri tanda silang. Kemudian yang baik kita beri tanda centang. Ya, sekarang kita bahas bersama-sama yang ini ya Bu Maria. Nah, nomor 1 gimana Bu Maria? Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Ya. Ini Gimana sehat ya anak-anak itu? Yo, coba kamu beri. Kalau betul kamu centang, kalau salah kita silang. Kalau menurut saya ini tidak Bu, maka saya silang. Iya. Ini nggak sehat. Tidak sehat. Yang kedua anak-anak, makanan tertutup rapat. Wah, ya, ini boleh tertutup ini. ya, jadi lalat tidak bisa masuk, debu juga nggak bisa nempel di situ. Nah, anak-anak ya. Ini kita centang Bu. Yang ketiga, makanan terbuka anak-anak. Tidak ini yang sering tertutup. Banyak yang sering terjadi. Ini sering dijumpai ya di pinggir-pinggir jalan itu. Tapi menurut saya ini nggak baik. Iya. Ya, maka kita silang. Di pinggir jalan banyak. Iya. Harus hati-hati dengan makanan. Makanan dibungkus koran. Aduh, dibungkus koran. Pada koran itu dicetak menggunakan tinta anak-anak. Ini bisa pindah di makanan ya tintanya. Coba anak-anak tidak usah makanan ditaruh di koran. Kemarin 2 kopi itu loh, Bu Mar sama Pak Romat dari koran karena melipat-lipat, cuma melipat anak-anak. Tangannya Bu Mar sama Pak Romat hitam semua. Nah, itu cuma melipat, apalagi untuk pembungkus. Maka tidak boleh. Iya. Ya, kita silang juga. Yang kelima, makanan terlalu manis. Nah, ya. Apalagi kalau yang nyajikan Pak Rahmat ya sudah manis ya. Baik enggak anak-anak terlalu manis? Tidak boleh nih. Iya, nanti cukup yang gitu. sedang-sedang saja. Ya. 6. Makanan bersih. Ya, kita kalau makan makanan yang bersih. Bagaimana anak-anak? Boleh ya, sehat ini. Makanan masih segar, ya, sayur yang masih segar, buah yang masih segar. Apa anak-anak? Ya, boleh Bu. Iya. Makanan sudah basi, iya sudah basi masih tetap dimakan. Sehat tidak anak-anak? Tidak sehat. Tidak. Nah, anak-anak semuanya ini kita sudah bahas semuanya. Nah,
sekarang anak-anak kita tentu harus memilih makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu merupakan hak kita, ya. Anak-anak setiap hari, ya, tentu kita harus memilih makanan yang sehat. Nah, sekarang anak-anak semuanya amati kemasan ini yang boleh yang mana. Nah, ini yang pertama karena dibungkus dengan terbuka itu anak-anak, makanannya terbuka. Oh, nanti Bu ya. Tidak ditutup, terus bawahnya menggunakan koran. Ya. Ya. Boleh nggak nih? Gimana anak-anak? Baik nggak itu? Nah, silahkan Ya. ini diamati. Nah, ya. Akan diamati. Kalau sudah diamati, sekarang kamu ceritakan pengalamanmu ketika memilih jajanan. Nah, ya tentu di buku, ditulis di buku menceritakannya. Anak-anak semuanya, saya yakin anak-anak sudah jelas semuanya. Dan ini cerita yang terakhir, saya yakin anak-anak ini pintar nih ceritanya Bu, karena tiap hari melakukan pengalamannya sendiri. Anak-anak nanti setelah menulis cerita dibaca lagi ya. Jadi ada kadang kata-katanya itu salah nyambung, ya. Tapi jangan lupa Bu. NG kurang N kurang M ya. Setelah menulis cerita dibaca lagi. Jangan lupa huruf kapitalnya, ya. Awal kalimatnya, kemudian titiknya, koma yang harus koma di mana, yang harus pakai tanda baca yang lain di mana, harus perhatikan baik-baik supaya menjadi sebuah cerita yang baik, yang bagus. Nah, anak-anak semuanya kalau sudah jelas semuanya, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan kegiatan hari ini. Bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan hari ini? Menyenangkan kan? Yang kedua, apakah menemukan kesulitan? Tentu tidak, semuanya gampang. Yang ketiga, apa yang masih belum kamu pahami? Semuanya sudah paham ya? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, saya kira belajar kita hari ini sampai sini dulu. Yuk kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Romat dan Bu Mariati mengucapkan terima kasih karena anak-anak masih mau memperhatikan, masih mau mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan penuh semangat pasti bisa. Anak-anak yang berikut Pak Romat juga tidak lupa minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Bu Mar juga ya anak-anak, mungkin tadi ada penyampaian materi pelajaran, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anak atau ada kesalahan, Bu Mar minta maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak semuanya sebagai akhir, ya, jangan lupa videonya di like dulu, pakai jempol yang ke atas, ya. Kemudian di share kepada temannya, kepada saudara kita, ya. Nah, barangkali mereka sama-sama kelas 3 sehingga bisa ikut belajar bersama kita. Kemudian yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, ya, jangan lupa di subscribe juga. Ya, sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati. Selamat belajar, dan belajar lagi dengan semangat. Pasti bisa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.